Rizky Bilar itu dijadwalkan dipanggil sama polisi untuk diperiksa. Pada besok ya, Kamis ya? Iya, Kamis jadi besok. ada 3 orang saksi yang diperiksa, baru habis itu Rizky Bilar yang dipanggil. Oh, berarti 3 saksi itu sudah diperiksa ya? Sudah diperiksa. Di Loajanan, penganiayaan disertai pembunuhan dialami 2 orang warga negara China berinisial NX dan NC berusia 54 tahun dan 52 tahun di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hai guys, jumpa lagi di reactionjapanan.com. Ada cerita Di balik berita. senang sekali bisa menjumpai Sobat Negeriku semuanya setiap minggu ya. Kali ini kita spesial kedatangan tamu. Host tamu ini ya. Kenalin dong, namanya siapa? Hai semuanya. Aku Ega. Dan seperti biasa saya Tika Biantoro. Kali ini kita akan membacakan 5 berita terpopuler di japanan.com seperti biasa selama 1 pekan. Di antaranya beritanya ada apa aja kita hari ini? Nah, kita ada 5 berita nih. Ada Anies nih, Mbak Tika. Yang Anies. kemarin diusung sama Nasdem ya. Iya betul. Terus Terus juga ada penyebab tragedi Kanjuruhan. Terus kita juga ada berita duka ya. berita duka dari mantan istrinya mantan Roy istrinya Martin. Tepatnya tuh ayahnya Gading Martin. Ayahnya Gading Martin. Mertuanya Gisela Anastasia. Iya, terus ada juga Yang masih kasus Rizky Bilar. Dan ada lagi petinggi perusahaan batubara dibantai pakai parang. Oh, ini parah sih, nanti kita jelasin ya. Oke deh, selengkapnya ini dia reactionjapanan.com. Kita awali di berita terpopuler kelima di japanan.com. Kali ini kita awali dengan berita Capres nih. Kemarin kan rame ya si Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah resmi diusung oleh Nasdem. Salah satu politikus si Ruhut ini menyampaikan pendapatnya tentang pengusungan ini untuk Pilpres 2024. Jadi beritanya begini, politikus PDIP Ruhut Sitompul berharap 3 menteri yang merupakan kader Partai Nasdem segera mengundurkan diri. Ini karena menurut Ruhut, PDIP tidak bakal mendukung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Jadi rada sedikit bernada ancaman ya. Iya, kenapa begitu? Katanya itu si Ruhut bilang, kami tidak akan mendukung Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Karena bagi dia, Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres itu berarti sudah tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Tapi kan PDIP juga belum resmi ya mengusung siapa calon presiden yang akan diajukan di Pilpres 2024 nanti. Nah, menurutnya partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut harus menarik semua kadernya di pemerintahan Jokowi. Kalau 2 tahun jelang Pilpres ini kader Nasdem ada di dalam pemerintahan merecoki Pak Jokowi atau gimana, kan kami bisa gimana juga turun. Oleh karena itu tegas saja tidak mau seiring berjalan bersama keluar, ia tarik semua gitu bilangnya. Jadi intinya dia tidak setuju karena Nasdem sudah mengusung Anies. Menurut gimana? Ya. Kalau menurut aku ya, aku bacain komen aja nih. Boleh. Jadi ada yang komen nih, Mbak Tika, kawal terus KPU dan Bawaslu, jangan sampai terjadi kecurangan. Iya, karena kan beredar kabar kalau kemarin itu Anies menang jadi gubernur DKI itu beberapa rival ya, apa ya? Pokoknya musuh-musuh politiknya ya, itu bilang Anies itu menang menjadi gubernur DKI karena politik identitas, membawa-bawa agama gitu bilang. Kalau Ega dukung mana? Kalau aku rahasia dong. Baru juga mau keceplosannya. Enggak sih. Oke, itulah tadi berita tentang Anies yang bakal maju sebagai calon presiden. Lanjut di berita terpopuler keempat. Nah, di berita keempat, kali ini ada penyebab tragedi Kanjuruhan nih, Mbak. Menurut supporter Arema yang berhasil selamat. Jadi menurutnya itu ini berdasarkan sudut pandang dari Aremania ya. Iya, yang saksi mata ya. Peristiwa itu terjadi karena tidak terima karena Arema kalah dari Persebaya yang waktu itu setelah bertanding ya. Iya, dan kerusuhan itu dipicu karena tembakan gas air mata dari
kepolisian. Tapi kan kalau menurut pengamatan saya ya Iya. di media sosial yang berseliweran itu ya kan, itu kayaknya gas air mata baru keluar ketika si Aremania mulai memasuki lapangan, ya nggak sih? Iya, cuman katanya supporternya ini tuh berhasil dicegah sama polisi dan mereka udah balik ke tribun. Oke. Cuman polisi itu langsung menyemprotkan gas air mata Di tribunnya. ke tribunnya langsung. Ini Jadi itu yang bikin banyak korban jiwa ya. Iya. Nah, berdasarkan data Polri kan korban jiwa akibat tragedi ini mencapai 125 orang. Kita menyampaikan turut berduka Iya. cita ya atas meninggalnya Aremania. Berapa 125 korban dan tapi kabarnya ini ada lebih gitu ya. Tapi kan berdasarkan rilis Polri itu 125 korbannya. Tapi nggak tahu kalau ada lembaga lain yang punya data lain gitu. Iya. Jadi penyebabnya adalah gas air mata ya yang Gas bikin air mata yang bikin banyak korban jiwa. Karena kan dikabarkan kalau gas air mata dilempar ke tribun, sementara pintu keluar tribun itu sempit dan bahkan ada yang ditutup. Makanya kan hari ini ada trending Twitter itu apa sih namanya, gerbang maut 13 atau apa gitu. Iya. Karena ada video yang beredar juga kalau memang tidak bisa keluar dari tribun itu dan gas air mata terus menjorok. Iya. Nah itu yang bikin sesak nafas, bikin mata perih, bikin muka terasa bengkak dan akhirnya banyak korban yang berjatuhan. Dan update hari ini tadi saya baru lihat kalau media-media asing itu pada berbondong-bondong ke Malang untuk melakukan live report tragedi kerusuhan di Kanjuruhan karena ini memang tidak dipungkiri ini menjadi salah satu tragedi sepak bola terbesar kedua kalau nggak salah ya, kalau nggak kedua ketiga di dunia sih, ya. Yang pertama itu kalau nggak salah di Peru itu memakan korban sekitar 320-an. Wow, banyak banget. Turut berduka cita untuk semua keluarga Aremania, semoga diberikan tempat terbaik. Amin. Oke. Kok jadi melo? Tapi ya banyak ini ya, banyak hal-hal yang mengancam karir persepak bolaan Indonesia. Iya, cuman katanya nanti udah nggak boleh ada penonton ya? Nggak tahu deh. Saya belum mengikuti update-nya itu. Oh, itu buat ini Liga 1-nya aja. Liga 1-nya aja. Cuman jangan ada penonton. Untuk Liga 1 selama 1 minggu ini di stop dulu. Cuman nanti akan ada perkembangan lagi, akan digelar lagi atau dengan berbagai ketentuan gitu deh. Iya. Ada beberapa komentar ini apa tuh, Mbak? Dari hidup harus bermanfaat. Namanya. Turut berduka cita atas tragedi ini, semoga kita semua sebagai supporter semakin dewasa dan berpikir bijak dari setiap hasil pertandingan. Ada lagi tuh. Apa tuh? Lihat nggak? Turut berduka cita, semoga semua korban tragedi ini Tuhan tempatkan di tempat yang layak dan keluarga para korban diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin, doa kita semua dan semoga dunia persepak bolaan Indonesia semakin baik ya. Amin. Dan semakin dewasa untuk para supporter-supporternya. Lanjut di berita terpopuler. Berita terpopuler nomor 3, kali ini ada 2 warga negara Cina petinggi perusahaan batubara dibantai pakai parang. Kok sadis? Berarti 2 meninggal? 2 meninggal. Astaga. Oke, ini terjadi di manakah dia? Tadi aku sekilas membaca dan ngeri gitu sih. Di Loajanan, penganiayaan disertai pembunuhan dialami 2 orang warga negara China berinisial NX dan NC berusia 54 tahun dan 52 tahun di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ini beritanya lumayan ya, dia ditebas di bagian paha, punggung, kepala, leher hingga. Aduh. Kok nggak enak nih dengerin. Takutnya nanti disemprot sama YouTube. Ya. Terlalu sadis ya. Terlalu sadis. Intinya sadis ya, pembunuhannya terlalu sadis. Jadi di sini NX dan NC dibacok pakai parang oleh pria berinisial siapa? HS 39 tahun dan AN 35 tahun. Oh, pelakunya 2 orang. Ini diketahui karena petinggi di perusahaan batubara di Kutai Kartanegara ini tidak menjalankan kewajibannya untuk menutup lubang bekas galian batubara. Gitu. Jadi kan kalau emang di Kalimantan kan emang banyak ya tanah-tanah fosil batubara. Dan itu yang menebasnya adalah seorang penjaga lahan yang ditugaskan pemilik lahan.
Nah, disuruh ngejaga, tapi ada orang yang memanfaatkan lahannya ya untuk mengambil sumber daya alamnya. Ketika sumber daya alam itu sudah habis, peraturan pemerintah kan harus direlokasi. Relokasi? Diperbaiki lagi alamnya. Jadi kalau yang berlubang itu ditutup lagi. Nah, setelah beberapa tahun, hal ini ditanyakanlah sama penjaganya si kebun ini yang berinisial siapa tadi, HS dan AN. Ditanyakan kepada si pemilik perusahaan batubara ini, tapi ternyata tidak mendapatkan respons yang baik. Dan kemudian, gue kayak cerita anak-anak ya. Dan kemudian si pemilik perusahaan ini justru emosi dan membentak si pelaku. Tidak terima, akhirnya emosi ketemu emosi, kebetulan si pelaku ini membawa parang, langsunglah ditebas. Tapi gimana ya? Bingung juga kalau kita. Sebenarnya korbannya salah juga sih. Iya. Cuman salah caranya untuk menyelesaikan pelakunya. masalahnya salah juga. Benar. Tapi kalau saya di posisi pelaku juga sebenarnya emosi. Mungkin pelaku memiliki rasa kecintaan terhadap alam tinggi ya. Mungkin ya pendapat saya ya. Iya. Namanya juga reaction ya kan, bebas dong berpendapat. Atau kalau nggak dia mengemban tanggung jawab dari pemilik lahannya ini. Iya, atau mungkin kata-kata yang diterima juga nggak ngenakin hati gitu karena kan. Namanya juga bisa sakit hati dari Iya, kata-kata. dan pemilik perusahaan ini harusnya introspeksi ya kalau menurut saya gitu. Dan terjadilah pembunuhan yang cukup sadis di sebuah kebun. Jadi semoga ini cepat mendapatkan ini ya titik terangnya dan masalahnya segera selesai. Dan netizen bilang bagaimana Ega? Nih ada yang komen juga nih, peringatan buat pembuat kebijakan agar penyelenggaraan keadilan dimanapun kegiatan itu dilakukan. Ya, saya setuju. Jadi semua aktivitas tambang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi alam seperti semula. Betul. Lanjut di berita terpopuler kedua. Berita populer kedua ada Berita duka lagi dari keluarga Roy Martin, yaitu mantan istri Roy Martin meninggal dunia akibat sakit paru-paru ya kalau nggak salah. Paru-paru. Nah di sini tuh Roy Martin terlihat memeluk anaknya dan menangis di depan jenazah sang mantan istri. Iya, jadi di beritanya ini terlihat Roy Martin dan putri sulungnya Monique Martin di rumah duka Sentosa, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin saling berpelukan ya. Roy Martin akhirnya tiba di rumah duka Sentosa tempat mantan istrinya disemayamkan. Jadi bintang film Cintaku di Kampus Biru itu tiba di rumah duka yang berlokasi di kawasan Senen. Dia tampil rapi dengan mengenakan pakaian serba hitam. Jadi emang meninggalnya mantan istri Roy Martin ini cukup menggemparkan ya. Iya. Dan terlihat berseliweran di media sosial kalau si siapa? Gading Martin. Dan Giselle ya, ada Giselle juga ya Mbak. Terlihat datang ke pusara makam mertuanya, mantan mertuanya ya lebih tepatnya ya. Iya. Dan yang bikin rame netizen adalah ketika Gading memeluk mantan istrinya tersebut. Wah, turut berduka cita yang dalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan ini ada komen juga nih dari Kiredia ikut berduka cita ya Om, semoga almarhum tante tenang dan damai berserta Tuhan dan keluarga diberikan kekuatan, ketabahan serta penghiburan. Amin. Oke deh. Tapi ini yang bikin contoh netizen bagus tuh kekeluargaannya ya. Jadi kan emang hubungannya Gading Martin dengan Giselle yang sekarang udah cerai itu cukup baik begitu ya. Jadi dari berbagai momen acara keluarga, Giselle selalu datang, Gading selalu datang. Mereka masih kompak lah ya. Gitu. Dan kemarin emang terlihat kayak mereka kayak komentar saya lihat netizen bilangnya masih berkeluarga gitu. Iya, emang kayak nggak ada bedanya gitu loh, karena mereka juga masih suka kadang liburan bareng juga gitu. Sama aku, gemoy kamu. Oke, lanjut di berita terpopuler pertama.
Ada berita populer pertama, masih ditempatin gang dengan Beritanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Gemes gak sih lu? Gemes banget. Ya udah, bawain dah. Update-nya apa? Ada update apa kita hari ini di berita Rizky Bilar itu dijadwalkan dipanggil sama polisi untuk diperiksa. pada besok ya, Kamis ya? Kamis Iya, besok. jadi ada 3 orang saksi yang diperiksa, baru habis itu Rizky Bilar yang dipanggil. Oh, berarti 3 saksi itu sudah diperiksa ya? Sudah diperiksa. Kemudian baru gilirannya Rizky Bilar diperiksa karena atas kasus dugaan KDRT. Lo nyangka nggak sih, Ga? Enggak sih, maksudnya kalau Rizky Bilar mau karya itu lo cari lawan yang setimpal dong. Ya karena kan gue ngeliat kayak Iya. kenapa gini? Rasa kecil. Kecil 40 kilo nih, serius? 70 kilo. Lesti emang sekecil itu ya? Sekecil itu 40 kilo. Sementara dia kita bilang. ngeliat si Bilar tuh perawakannya tuh model body goals gitu loh. Cowok body goals gitu nggak sih? Body goals, couple goals. Oh iya. Padahal yang bikin kita kaget itu lah di tengah apa namanya ada prahara rumah tangga itu di berantemnya Lesti. Di hari Lesti melaporkan Rizky Bilar itu keduanya mendapatkan penghargaan dari Ada 3 ya. iya dari SCTV Award bahwa dia adalah pasangan paling apa sih namanya? Paling kompak lah istilahnya ya. Terus ada di Terhot Iya. sama Mami Hot sama Dedi Terhot. Wow. Wah, kalau kita masuk nominasi kita yang Enggak gue. kan nggak menang. Gitu Tetep maksudnya nggak menang. kan masih ada di puncak karir ya. Keduanya ini masih ada di puncak karir sebagai artis yang paling diidolakan. Bahkan kabar ini bikin ibu-ibu di rumah itu bad mood, nggak mau masak, nggak mau belanja. Itu tuh, wah Lesti kamu tuh udah ngeracunin mama saya. Gara-gara Lesti di KDRT. Mama saya nggak mau masak, saya jadinya pesen. Bener, mana di rumah emak gue stylenya itu aja. Serius? bener. Dan begitulah. Dan gue nggak nyangka sih, tapi dari kasus ini banyak mantan teman-teman Rizky Bilar yang membongkar sebenarnya Rizky Bilar tuh bagaimana, begini begitu. Terus katanya kan dia pas waktu diperiksa polisi tidak terima, Rizky Bilar tidak terima karena dianggap direndahkan oleh Lesti. Betul. Barulah netizen tuh membongkar semuanya. Boom ya kan. Udah yang video dia beli kapal seharga 38M dibongkar, yang beli Lesti tapi yang milih si Rizky Bilar. Itu menurut lo sebagai cewek gimana sih ngeliat Lesti sebutin itu sama si Bilar? Ya gimana ya, cinta cuma mungkin waktu itu Masih polos. nggak tutup kuping kayak enggak, yang penting gue bahagia gitu. Iya, mungkin. Tapi sekarang cuman katanya pas olah TKP ya Mbak, si Bilarnya ini nggak di rumah. Oh, itu di mana dia? Posisi jadi pertanyaan. Jadi ceritanya kabur gitu. Pas polisi mau Tapi nggak ada yang tahu ya di kemana. nggak tahu. Dan bilangnya si netizen tuh pada gemes. Nih Yeni Handayani nih. Yang baik dan buruk semua izin Allah. Allah sayang sama Lesti maka ditunjukkan secepatnya sifat asli suami. Setiap kejadian ada pesan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Terus ada juga siapa lagi? Ada Marwah nih. Sungguh disayangkan jika benar karena Bilar sudah menyia-nyiakan kebaikan ketulusan cinta seorang istri. Tapi menurut Mbak Tika dia bakal pisah gak sih? Nggak tahu ya. Karena ini kan hubungan rumah tangga, coy. Ya semoga enggak lah ya. Iya, semoga enggak sih. Tapi kalau misalkan diteruskan juga gue kasihan sama Lestinya. Tapi kan gue nggak tahu kehidupan mereka aslinya gimana. Kalau secara framing di depan apa namanya kamera mah dia terlihat wow baik, couples goal, terus mom and dad super hot gitu kan. Kelihatan. Tapi kan kita nggak tahu. Kayak gue sama lo kan terlihat baik-baik aja di depan kamera. Abis ini kita nggak tegur-teguran. Baik gitu banget kita. Oke, itulah tadi 5 berita terpopuler di japanan.com dalam satu pekan ini. Terima kasih sudah bergabung di Reaction Japanan.com. Ada Cerita di balik berita. saya Tika Biantoro. Saya Ega Budil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga download aplikasi japanan.com di Play Store dan App Store. Bye-bye. Bye.